Perkenalkan, nama saya Nadia Elsanya Damanik. Saya dari kelas Reguler Pendidikan Sejarah dengan NIM 3233121047. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas dalam statistik. Jadi teman-teman, uji normalitas itu adalah metode statistik untuk menilai apakah data itu berdistribusi normal, di mana fungsi utama dari uji normalitas ini adalah memastikan bahwa asumsi distribusi normal itu terpenuhi sebelum menerapkan analisis statistik seperti regresi atau uji T yang memerlukan data normal agar hasilnya itu valid. Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan dari distribusi normal yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Jadi, metode yang umum digunakan dalam uji normalitas ini teman-teman adalah metode chi-square. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari uji normalitas, di mana contoh soalnya itu seperti pada gambar, yaitu yang disertakan pada tabel. Jadi soalnya yaitu diketahui data skor 13 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Jadi ujilah normalitas dari data tersebut. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan HO itu adalah data berdistribusi normal dan HA itu adalah data tidak berdistribusi normal. Yang pertama itu kita harus mencari terlebih dahulu itu jangkauan. Jadi cara mencari jangkauan yaitu data terbesar pada tabel yang tersedia itu dikurang data terkecil, di mana data terbesarnya itu 95 dikurang data terkecilnya 32 yaitu dengan menghasilkan 63. Jadi jangkauannya itu ada 63. Selanjutnya yaitu banyak kelas. Jadi rumus mencari banyak kelas yaitu 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 32 sama dengan 1 tambah 4,97 menghasilkan 5,97 yang digenapkan menjadi 6. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari terlebih dahulu itu panjang kelas juga. Jadi rumus mencari panjang kelas yaitu jangkauan dibagi banyak kelas, sehingga hasilnya 63 dibagi 6 yaitu 10,5 yang kita genapkan menjadi 11. Sehingga setelah kita mendapat hasil atau nilai dari jangkauan banyak kelas dan panjang kelas, sehingga hasilnya seperti pada tabel pada gambar tersebut, di mana banyak kelasnya itu ada 6 seperti angka 30 sampai 40 dan di akhir yaitu 85 sampai 95. Selanjutnya yaitu untuk mencari titik tengahnya, yaitu kita harus caranya yaitu 30 tambah 40 itu dibagi 2 menghasilkan 35 seperti itulah sampai akhir. Untuk mencari frekuensi kita itu harus mencari pada tabel soal, yaitu jumlah 30 sampai 40 itu ada berapa angka. Selanjutnya untuk mencari F1 dan X1 yaitu titik tengah dikali frekuensi. Jadi contohnya 35 dikali 4 yaitu 140. Untuk mencari X dikuadratkan yaitu 35 itu dikuadratkan menjadi hasilnya 1225. Selanjutnya untuk mencari F1 X1 kuadrat yaitu kita harus mencarinya itu dengan cara F1-nya itu ada 140 dikali F1-nya itu ada 4. F1-nya itu ada 4 dikali X kuadratnya itu 1225. Jadi kita mengkalikan 4 dikali 1225 hasilnya itu 4900. Seperti itulah caranya untuk mencari hasil selanjutnya. Untuk mencari rata-rata itu seperti pada gambar di atas, yaitu elemen F1X1 per elemen FI sama dengan 1978 atau hasil dari F1X1 itu 1978 dibagi 32 sama dengan 61,81. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi atau SD yaitu kita menggunakan rumus seperti pada gambar di atas juga, yaitu akar dari elemen FI X1 kuadrat per N dikurang elemen FI X1 per N dikuadratkan sama dengan akar dari 130.720 dibagi 32 dikurang 1978 per 32 dikuadratkan menghasilkan akar 264,21 dengan hasilnya yaitu 16,25.
Langkah selanjutnya setelah kita sudah mengetahui nilai dari rata-rata dan standar deviasi, maka tahap selanjutnya itu kita harus mencari batas kelasnya seperti pada gambar di atas, yaitu untuk mencari batas kelas yaitu dengan rumus Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi sama dengan 29,5, yaitu kita dapat dari batas kelas pada gambar di atas atau pada gambar di atas dikurang 61,81 itu standar itu nilai dari rata-rata yang sudah kita ambil terlebih dahulu dibagi hasil dari standar deviasi 16,25 menghasilkan minus 1,98. Selanjutnya mencari batas kelas yang 40,5, yaitu batas kelas sama juga seperti langkah pertama, batas kelas dikurang rata-rata dibagi standar deviasi sama dengan 40,5 seperti pada batas kelas di gambar dikurang 61,81 dari nilai rata-rata dibagi hasil dari standar deviasi 16,25 sama dengan minus 1,31, sehingga pada tabel di atas itu ada jumlah, yaitu elemen Fi-nya itu ada 32 di frekuensi observasi dengan jumlah atau X kuadrat hitungnya itu menghasilkan elemen 0,01 dikurang E1 per E1 dikuadratkan dengan hasilnya yaitu 2,6831. Selanjutnya untuk mencari frekuensi yang diharapkan yang dalam tabel tersebut, yaitu kita harus mencari dengan cara EI-nya itu luas tiap kelas interval dikali N, di mana N itu adalah jumlah responden dengan luas tiap kelas intervalnya itu adalah 0,0612, yaitu yang kita dapat dari luas tiap kelas interval pada tabel di atas dikali 32. 32 ini adalah jumlah frekuensi observasi atau O1 atau 01 yang menghasilkan 1,9584. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu pada gambar di atas, yaitu kita harus mencari itu derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurang 3. Jadi banyak kelasnya pada tabel tersebut ada 6 dikurang 3 sama dengan 3. Yang kedua yaitu ada taraf signifikansi, di mana taraf signifikansi itu A sama dengan 0,01 atau A dimisalkan 0,05. Jadi jika kita ambil A sama dengan 0,01, maka daftar C kuadratnya itu 11,3, sehingga kesimpulannya yaitu jika HO atau H0 ditolak jika X kuadrat hitungnya itu lebih besar dari X kuadrat tabel, dan jika H0-nya diterima itu jika X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, dimana dari hasil yang sudah kita dapatkan maka X kuadrat yang kita dapat itu ada dengan jumlah 2,6831 dengan X kuadrat tabel yang kita dapat itu 11,3, berarti jawabannya atau kesimpulannya yaitu H0 diterima karena X kuadrat yang kita dapat itu lebih kecil dari X kuadrat tabel yang kita dapat, sehingga hasil akhirnya yaitu maka H0 itu diterima dengan H0 yaitu data berdistribusi normal. Sekian dari penjelasan saya tentang uji normalitas. Semoga penjelasan yang saya paparkan ini dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.